Universitas Lampung. Jadi di sini saya merekam suara saya di sini karena saya akan membuat tutorial cara mengcoding dengan kode blocks, membuat pangkat desimal dan membuat balik elemen lari atau array. Jadi yang pertama, kalian harus mempunyai aplikasi kode blocks terlebih dahulu, atau kalau tidak mempunyai kode blocks, boleh memakai aplikasi C++ atau Dev C++ atau semacamnya. Nah, karena saya hanya mempunyai kode blocks, jadi saya akan membuka kode blocks saya terlebih dahulu. Ya, loading. Nah, setelah itu buka kode bloknya. Sebelum saya akan coding, saya akan menge-save terlebih dahulu apa yang saya akan coding. Sebenarnya menyimpannya itu bisa di awal sebelum mengetik codingan, bisa juga di akhir. Tapi saya sengaja menge-save-nya di awal agar apa yang saya ketik nanti langsung bisa di-build dan di-running. Nah, saya akan menamakannya pangkat desimal. Jangan lupa dalam pengkodingan memakai aplikasi kode blocks, Dev C++, ataupun menggunakan Gini. Gunakanlah di belakang nama filenya .cpp. Setelah itu barulah kita mengcoding. Yang pertama, tulis hashtag include iostream. Jadi dalam pengkodingan tanda pagar ini disebut hashtag. Include iostream ini merupakan menu utama atau induknya yang harus diketik terlebih dahulu untuk memulai suatu pengcodingan. Nah, fungsi include itu sendiri jika mengambil fungsi dari library. Nah, sedangkan iostream ini merupakan jenis header file C++. Sebenarnya banyak jenis header file C++, namun yang biasa digunakan itu ialah iostream. Nah, iostream itu sendiri adalah penampilkan perintah. Setelah itu tuliskan include CMAT. Mengapa saya menggunakan CMAT di sini? Karena CMAT digunakan untuk menampilkan perintah fungsi, karena kita akan membuat fungsi. Nah, ini kita akan membuat pangkat, angka, pangkat, dan hasil. Setelah itu ketik juga using namespace std. Nah, jangan lupa dalam pengkodingan include iostream dan using namespace std ini saling berhubungan, karena ini adalah awal dari pengkodingan. Tanpa ini dia tidak bisa berjalan. Nah, using namespace itu sendiri berfungsi mendeklarasikan untuk menggunakan compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi. Nah, sedangkan titik koma ini harus dipakai di akhir pernyataan, karena tanda titik koma itu merupakan semikolon atau disebut juga semikolon, yaitu untuk sebuah pernyataan, karena di setiap pernyataan harus menggunakan semikolon. Jadi setiap di akhir pernyataan harus menggunakan titik koma. Setelah itu saya tulis lagi, maksud saya ketik lagi double pangkat. Nah, di sini saya menggunakan double. Apa itu double? Jadi double itu adalah mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Nah,
gunakan tanda kurung karawal dalam awal double. Nih. Setelah itu tulis return ex. Nah, di sini kita gunakan return. Apa itu return? Jadi return itu berfungsi mengirimkan nilai atau nilai dari satu fungsi kepada fungsi yang lain yang memanggilnya. Jadi untuk memanggil fungsi yang lain kita menggunakan return. Nah, di dalam pemrograman sendiri dalam coding, tanda kali itu ditandakan dengan tanda bintang. Jangan lupa di akhir pernyataan dikasih tanda titik koma atau semikolon. Oke. Setelah itu lanjut in main. Nah, in main ini sendiri adalah langkah awal dalam pemrograman. Nah, jadi jangan lupa kalau using namespace std itu sendiri adalah kata kunci, sedangkan in main itu langkah awal dalam pemrograman. Nah, di sini saya menggunakan double lagi. Masih ingat kan apa fungsi double itu sendiri? Jadi double itu berfungsi mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan, karena saya akan mengcoding nilai pecahan bernilai desimal atau dan pecahan. Di sini masukkan A, P, H. Untuk variabelnya sendiri saya gunakan huruf A, P, H yang artinya angka pangkat hasil. Kalian boleh mengubahnya dengan huruf apapun. Setelah itu masukkan cout. Nah, apa cout itu sendiri? Jadi cout itu merupakan fungsi keluaran atau digunakan untuk menampilkan data ataupun tulisan. Nah, dalam cout jangan lupa gunakan tanda kurung seperti ini, kurung 2, yang artinya insertion operator. Nah, setelah itu masukkan lagi kata-katanya. Nah, dalam memasukkan kata-kata di dalam pengkodingan, jangan lupa menggunakan tanda petik 2 seperti ini agar bisa terbaca di outputnya nanti, dan ditutup dengan tanda titik 2 dan tanda petik 2 lagi, kemudian endol. Jangan lupa tanda insertion operatornya ini dan juga endol. Maaf, masukkan angka terlebih dahulu ya. Nah, apa itu pengertian endol? Jadi endol itu digunakan ini digunakan untuk pindah baris atau enter. Setelah endol jangan lupa menggunakan titik koma lagi. Setelah itu masukkan sin. Nah, tadi ada cout. Nah, ini cout. Jadi cout itu kepanjangan dari output. Nah, di sini juga ada sin. Nah, sedangkan sin ini kepanjangan dari C input, yang artinya merupakan fungsi masukan, digunakan untuk menyimpan data dalam satu variabel. Nah, di dalam sini juga kita harus menggunakan tanda tutup kurung seperti ini
kurung 2 yang disebut operator extraction. Setelah itu di dalam scene tinggal masukkan variabel apa yang akan kita gunakan, yaitu huruf A. Setelah itu masukkan lagi cout, masukkan pangkat, gunakan titik 2, baru tanda petik 2, ketik lagi handle. Setelah itu sin p, karena di sini double-nya APH, berarti kita masukkan sinnya AP. Sesuai apa yang kita masukkan di sini sesuai dengan yang ada tulisan di double di atas ini. Mengetik rumus yang seperti ini sudah ada pangkatnya sendiri, sudah ada tutup kurawalnya sendiri. Nah, jadi tinggal kita build. Di sini tanda build, di sini tanda running. Oke, ini ada yang error, jadi saya kurang teliti, saya kurang tanda kurung satu lagi di belakang sini. Jadi 3 tanda kurungnya, baru kita build dan running. Nah, jadi inilah outputnya. Jadi masukkan angka, misalkan angkanya 2, masukkan pangkatnya 2, hasilnya 4. Nah, berarti sempurna. Oke, lanjut rekaman yang kedua. Saya akan membuat codingan balik elemen larik atau array. Jadi kita buka kode blocksnya seperti tadi. Nah, ini udah buka. Mari kita coding lagi. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Di sini saya akan menamakannya balik elemen larik atau array. Jangan lupa .cpp di belakangnya. Langsung saja kita coding. Jangan lupa include yang merupakan kata kuncinya, induknya yang tidak boleh ketinggalan. Setelah itu using namespace std yang merupakan kata kunci juga yang saling berhubungan dengan input stream. Nah, di sini saya akan menggunakan void karena perulangan. Dan ini adalah pembalikan. Nah, void itu sendiri berfungsi sebagai tipe data kosong yang digunakan untuk fungsi. Masukkan in a, koma, in b, buka kurung karawal. Nah, ini tuh sendiri, di sini kan saya menggunakan in, ini tuh artinya singkatan dari integer, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Nah, setelah itu
itu untuk instruksi perulangan karena kita kan akan mengulang angka. Masukkan rumusnya. In 1 sama dengan 0. Maaf, maksud saya in i. Tutup kurung terawal. Coding lagi rumusnya. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan coutput atau cout dengan tanda insertion operation. Jangan lupa tutup kurung terawalnya karena tadi kan kita membuka dengan buka kurung terawal dan pasti ada penutupnya, yaitu tutup kurung terawal. Setelah itu gunakan in main. Buka lagi memakai buka karawal, kurung karawal. Masukkan angka yang akan kita ulang nanti. Jangan lupa tanda titik, koma atau semikolon. Nah, mari kita build dan running. Nah, tada! Jadi hasil outputnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan build dan runningnya di sini. Oke, itulah tadi rekaman dari saya tentang mengcoding pangkat desimal dan balik elemen balik atau array. Mohon maaf dalam salah-salah kata ataupun ada yang kurang.
karena saya hanya manusia biasa